Shalom umat Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih ada sampai saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami masih ada sampai saat ini, kami masih dapat beribadah pada saat ini dan melakukan segala kegiatan kami. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati supaya dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan buat setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik tim pemuji, pendoa, maupun ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dengan kekuatan dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan umat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan berkati supaya kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan kesungguhan hati kami. Karena kami percaya ibadah kami pada waktu kami melakukannya dengan baik, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kalau hari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Datang berkumpul di hadapan tata, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bangsa, datang berkumpul di hadapan tata, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sebab namamu besar Tuhan. Suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tata, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Haleluya. Sebab nama Tuhan Raja di atas segala raja. Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doa kami Tuhan, bagi generasi-Mu pada hari ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Kami puji Engkau Raja di atas segala raja. Nama-Mu besar Tuhan, di atas segala bangsa-bangsa. Hanya Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatlah setiap kami
Biarlah nama-Mu Tuhan dipuji dan disembah di tempat ini. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup. Haleluya. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapilah Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapilah ya Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kalau sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengurapi Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan, supaya saat benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh mendapat tempat yang terbaik di hati kami, dan boleh terus bertumbuh, bahkan kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami boleh terus selaras dengan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tema umum kita adalah membangun keluarga ilahi. Tetapi tema khusus untuk kali ini adalah generasi anak panah. Dalam membangun keluarga ilahi, kita mesti membentuk generasi turunan-turunan kita menjadi anak panah yang cemerlang. Untuk itu kita mesti mengerti bahwa setiap orang tua adalah pemegang busur dan anak-anak itu adalah panah dalam kehidupan kita. Next kita lihat, keluarga beriman bagaikan busur
dan anak panah di tangan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan kita besarkan untuk mencapai tujuan kita. Tetapi kalau kita mengerti orang tua adalah pemegang busur dan anak-anak itu adalah anak-anak panah di dalam tangan Tuhan. Bukan untuk mencapai tujuan kita hidup di dunia ini, tapi untuk mencapai tujuan Allah. Mazmur 45 ayat yang ke-6 berkata demikian. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Luar biasa. Tuhan menetapkan keturunan kita, anak-anak panah itu tajam, menembus jantung musuh, sehingga bangsa-bangsa itu akan tunduk di bawah kakinya. Artinya kita mempunyai anak cucu, keturunan kita itu cemerlang, hidup berkemenangan mutlak dalam segala bidang hidup. Sehingga orang-orang dan bangsa-bangsa sujud di bawah kakinya. Ini dahsyat. Generasi anak panah, apa itu? Next kita lihat. Generasi anak panah adalah generasi anak-anak kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, hormat akan Tuhan, dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Coba kita baca, renungkan sekali lagi. Apakah anak-anak kita itu seperti itu? Kita ulangi. Generasi anak panah adalah generasi anak-anak kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan, lalu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ini generasi yang kita harapkan itu. Bukan sekolah pinter, cari duit, bergelar, bertitel, seperti orang dunia punya harapan. Tapi kita mempunyai harapan yang khusus. Sebab Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Target kita yang tertinggi anak-anak kita bukan jadi dokter, bukan jadi milioner, bukan jadi orang kaya, orang mulia. Target tertinggi semua untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau mereka serupa dengan gambar anak Allah, ini adalah satu jabatan tertinggi yang menjamin kehidupan di dunia sampai di akhirat. Ini yang kita cari, saudara sekalian. Untuk itu siapa yang paling bertanggung jawab untuk membentuk generasi yang perkasa itu? Next kita lihat. Orang tualah yang paling berpengaruh dalam perkembangan karakter dan perkembangan moral anak-anak kita. Dan harus mendidiknya sedini mungkin. Sedini mungkin, sekecil mungkin kita didik untuk mengembangkan karakter. Karakter itu sifat jiwa kita. Baik atau buruk. Sifat jiwa yang jujur, yang tulus, yang benar. Atau moral. Moral itu kelakuan tindak tanduk kita di antara manusia. Tapi karakter itu satu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia
dan lebih lagi di hadapan Allah, karakter kita. Ini yang bertanggung jawab itu orang tua. Mazmur 127 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak panah itu ada busurnya. Dan busur dan anak panah itu harus berada di tangan pahlawan. Bukan di tangan pecundang yang mengibatkan sekarang manusia itu lahir asal beranak, anaknya keleleran di pinggir jalan, tidak karuan hidupnya saudara sekalian. Dan saya ingatkan bagaimanapun juga bangsa Indonesia adalah bangsa yang tingkat korupsinya itu tinggi sekali di dunia. Dan anehnya dalam zaman Presiden Jokowi yang cukup bagus ini, maka Menteri Hukum dan HAM menyatakan korupsi tidak lebih rendah. Sekarang korupsi lebih merajalela daripada zaman-zaman yang lalu. Aneh bin ajaib. Tapi ini satu kenyataan dalam hidup saudara sekalian. Ya, tetapi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita harus jadi pahlawan. Ayah ibu harus jadi pahlawan. Bukan pecundang-pecundang yang menciptakan anak-anak jalanan. Yang menciptakan preman-preman. Tetapi pahlawan-pahlawan yang menciptakan anak-anak panah yang cemerlang pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu dalam hidup ini. Kalau besok kau jadi engkong, besok jadi kongco, nggak akan dapat malu. Kau sudah menurunkan generasi anak panah yang cemerlang. Berapa banyak bukannya generasi yang cemerlang, tapi orang menjadi pecundang. Menurunkan generasi orang jalanan. Oh saudara-saudara, mari saudara sekalian. Sekarang kita bertanya, adakah kita sebagai orang tua ini betul-betul menjadi busur pemegang anak panah cemerlang? Jadi pahlawan? Ataukah kita belum yakin? Kalau sekarang kita belum yakin, hampir bisa dipastikan bahwa anak panah kita itu menjadi anak panah yang pecundang. Saudara-saudara yang kasih, jadi anak panah yang tidak berharga, melenceng dan tidak kena sasarannya. Untuk itu saudara sekalian, kita mesti baca Ulangan pasal 6 ayat 2 sampai 7. Di situ menjelaskan orang tua harus mendidik anaknya sedini mungkin, sekecil mungkin, dan mendidiknya berulang-ulang, membentuk nilai-nilai moral hubungan dengan manusia, tetapi lebih dari semuanya hubungan nilai-nilai iman, hubungan dengan Allah. Ini harus kita ingat. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 2, tugas kita semua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada ini, supaya lanjut umurmu. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, di mana saja, kapan saja. Tugas kita adalah mengajarkannya. Dan bukan saja mengajarkannya secara formal, bahkan kita membicarakannya berulang-ulang. Di dunia ini tidak ada bangsa yang memegang hukum ini, kecuali bangsa keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub. Yakub itu kemudian ganti nama Israel. Dan ini beranak 12. Jadilah suku bangsa Israel yang sekarang ini. Ini suku bangsa yang diciptakan Tuhan, keturunan ilahi yang luar biasa. Ini bangsa yang pernah berbuat salah. Dalam zaman Yesus, Yesus datang, mereka salibkan Yesus. Sebab mereka itu ahli dalam perjanjian lama. Tapi mereka tidak mau terima perjanjian baru kedatangan Yesus. Sehingga Yesus itu ditolak oleh mereka. Dan kemudian mereka berkata, biar darahnya tertumpah, tertanggung atas kami sekalian. Salibkan dia, salibkan dia. Darahnya tertanggung atas kami sekalian. Pernahkah saudara betul-betul mempelajari sejarah Israel? Bangsa itu yang besar diberkati Tuhan, keturunan Abraham itu, karena sumpahnya melawan Yesus. Tahun 70, dalam tahun Masehi, tahun 70. Jenderal Titus dari Roma datang menggempur negeri ini. Sehingga tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Bait Allah itu diruntuhkan, tembok-temboknya dicokel. Karena tembok bait Allah itu berlapis-lapis emas. Itu sebabnya bangsa Romawi datang menghancurkan itu, saudara sekalian. Mengambil harta bendanya. Dan ingat tahun 70. Bangsa Israel itu tersebar ke seluruh dunia karena menepati sumpahnya, terkutuklah bangsa ini. Tetapi Tuhan juga lebih menetapi sumpahnya, janjinya kepada Abraham. Tidak untuk selama-lamanya. Aku akan memanggil kembali bangsa Israel dari seluruh penjuru alam untuk kembali ke negerinya. Tahun 1940, lebih dari 18 abad bangsa ini tersebar di atas muka bumi. Dan paling sengsara karena dibenci entah bagaimana. Firman Tuhan itu digenapi bangsa Israel ini karena dosanya, maka terlunta-lunta di atas muka bumi. Dan sebelumnya kita mengetahui dalam zaman Hitler itu sudah sekian bangsa Israel dihukum, dibunuh, dibakar hidup-hidup, disiksa oleh Nazi. Kebencian Nazi Jerman itu kepada bangsa Israel sehingga jumlah bangsa Israel yang mati itu kurang lebih 6 juta orang. Bangsa itu menjadi bangsa yang nol. Mereka yang dulu diarak oleh Tuhan dari Mesir keluar, masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian sudah sekarang bersorak dalam kemenangan. Mencapai puncaknya di dalam kejayaan dalam pemerintahan Daud. Dan kemuliaannya dalam pemerintahan Salomo. Kemudian bangsa ini sudah sekalian, kedatangan Yesus. Sejak Salomo itu mereka lupa diri. Bangsa ini pecah menjadi dua, utara dan selatan. Tambah hari tambah runtuh. Kenapa? Kekayaan, kemuliaan, kemewahan.
Siapa yang sekarang mengejar kekayaan, kemuliaan dunia, kesenangan dunia, mereka tidak lebih daripada Salomo dan keturunannya. Akhirnya akan runtuh dan lebih kemudian mereka jatuh ke dalam berhala. Karena salah satu istrinya Raja Ahab itu kawin dengan Isabel, orang kafir. Maka bangsa yang tadinya mulia di dalam tangan Tuhan jadi satu bangsa yang sangat hina. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum terbuang ke negeri Babilonia. Sudah tahu Babil itu siapa? Irak. Jadi sejarah bangsa Israel terbuang ke Babilonia. 70 tahun mereka berada di bawah jajahan Babilonia. Tuhan hukum dia. Tapi Tuhan tuh kasihnya luar biasa. Di sana Tuhan kirimkan orang-orang perkasa dalam iman, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah. Yaitu semua saudara sekalian, Sadrah, Mesah. Itu nabi-nabi yang dikirim Tuhan untuk melindungi bangsa Israel di negeri Irak, Babil. Kemudian saudara sekalian, sudah genap waktunya 70 tahun. Dibentuklah kemurahan Allah melalui pemerintahan Raja Cyrus atau Kores dari Iran. Irak dikalahkan, Iran naik. Maka Iran inilah yang memberikan izin di bawah perintah Raja Kores untuk kembali ke negerinya di Yerusalem. Kembalilah mereka ke Yerusalem. Tapi bangsa ini kehilangan sejarah. Bangsa yang tadinya diangkat mulia karena dosa jatuh terjerambab dan tidak bersejarah. Bahkan hilang di seluruh muka bumi ini. Tapi Tuhan berkata pada akhir zaman, aku akan memanggil umatku kembali. Dari tahun 70 sampai tahun 1940. Bangsa ini terkatung-katung di seluruh muka bumi terjual, terutama di Eropa, saudara sekalian. Tersebar di Amerika. Tapi kemudian saudara sekalian, Inggris digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung bangsa Israel, Zionisme, gerak kembali ke Israel. Balfour Declaration, pernyataan Perdana Menteri Inggris menyatakan untuk mendukung Sionisme, dan kembalilah bangsa ini. Dan pada tahun 48 dinyatakan kemerdekaan Israel. Tatkala mereka membentuk merdeka di satu tempat yang kecil di padang gurun, ditertawakan oleh dunia Arab. Sebentar kita giles. Tapi Tuhan bersumpah bangsa ini akan kembali. Sehingga saudara sekalian, terjadi 1963. Negara-negara Arab turun mengeroyok. Tapi dalam perang 6 hari 1967. Bukan 63, 67. Dalam 6 hari dikeroyok oleh dunia Arab. Bangsa Israel yang cuma segelintir. Belum ada jutaan, cuma ratusan ribu. Menang luar biasa. Dan itu sebabnya tahun 48 mereka mendirikan Merdeka. 18 abad lebih terhilang di atas muka bumi ini. Tetapi Allah itu berjanji luar biasa. Karena tidak ada bangsa yang mendidik anak cucunya seperti bangsa ini. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tidak ada sekolah di Israel. Yang ada dulu itu adalah bapak mesti mengajarkan anak-anaknya. Zaman sekarang kelihatannya hebat, bapak ibu cari duit, anak dikirim ke sekolah. Orang lain yang mendidik. Israel tidak. Belajar tulis menghitung itu dari bapak. Semua sampai umurnya kurang lebih 12 tahun. Lalu dia dilantik menjadi bar mitzvah, yaitu anak-anak Taurat yang sudah hafal itu perjanjian lama, saudara sekalian. Hukum-hukum Allah itu hafal. Baru 12 tahun dilantik pakai topi putih. Sekarang masih ada pelantikan itu. Di Yerusalem, di tembok, runtuhan tembok itu. Dilantik di sana, saudara. Yang saya kagum, nggak ada bangsa di dunia ini yang mengajar anak-anaknya bapaknya sendiri. Luar biasa. Karena itu saudara sekalian, bangsa inilah yang saudara, siapa yang pernah baca di WA, di komputer, bangsa ini diberi Tuhan otak penemu segala. Penemu televisi, penemu radio, penemu bom atom, penemu internet, penemu apa saja semua ini. Oh, bangsa Israel. Siapa yang pernah lihat itu? Angkat tangannya. Supaya jangan saya sendiri. Siapa lagi? Banyak tuh. Ya. Penemu semuanya. Otaknya dari mana? Dari Tuhan Allah, seluruh kalian alam. Apa sebab? Sebab dia mengajarkan pada anak cucunya secara luar biasa, saudara sekalian. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana mengajar anak-anak. Cara-cara umum di dunia ini adalah mengajarkan anak-anak itu yang dibangun itu, membangun keluarga itu cuma secara fisik, mental, tubuh, jiwa. Ini saja. Yang penting sehat, yang penting pinter, kemudian bertitel, cari duit, mentalnya pinter, tubuhnya sehat. Ini saja. Karena itu nomor satu, kalau tubuh sehat, sport, olahraga. Aduh, saya ini seumur hidup nggak pernah olahraga. Umurnya 82 tahun masih sehat. Kenapa? Tuhan bilang, mau tahu rahasia panjang umur? Mau tahu? Takut akan Allah, hormatilah ayah ibumu, supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu, dan baik keadaanmu, kemanapun kau pergi. Nomor satu, hormat Tuhan. Nomor dua, hormat papa mama. Panjang umur. Selain firman Tuhan, maka kita jalani. Mau panjang umur, betul. Punya istri cuma satu. Jangan lebih. Ya saya sih satu. Cuma yang sembunyi 3. Yang lain 5. Yang lain saya ngacak kemana-mana wae. Ini yang bikin pendek umur. Sakit pinggang, buah pinggang, pendek umur. Jadi kalau saudara mau panjang umur, nomor satu takut akan Allah, hormat orang tua, bini cuma satu. Ini saya punya istri ini. Saya sudah menikah 58 tahun. Golden wedding udah lewat. Tinggal 2 tahun kalau saya panjang umur.
itu akan terjadi diamond wedding 2 tahun lagi. Saya sudah punya buyut 2, cicit 2. Ini sudah diberkati Tuhan. Tapi saya lihat rahasia panjang umur ini nggak jauh dari itu. Bukannya sehat secara manusiawi, sehat rohmu, tidak kelayapan, punya istri cuma 1, jujur sama Tuhan, pasti panjang umur. Takut akan Allah, hormat orang tua, punya istri cuma 1, panjang umur. Tapi manusia itu cuma fisik, mental. Mental supaya kita pinter, pendidikan, gelar, cari duit, kaya. Itu. Dengar baik-baik firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 8a. Orang ini memegahkan kereta. Orang itu memegahkan kuda. Ini dunia. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jujur aja. Saudara bermegah apa ya? Orang Kristen ya. Megahnya apa? Kalau kaya, kalau pinter, kalau bertitel. Siapa yang bermegah akan nama Tuhan? Yang mendidik anak cucunya nomor 1 Tuhan. God must be number 1 in my life. He is the bigger. Our Lord Jesus Christ, the Son of God, must be number 1. Harus nomor 1. Siapa yang bersumpah setia kepada Tuhan, bernasar seperti itu, maka sungguh-sungguh ya dia akan diberkati Tuhan. Sebab kalau saya dulu pernah ke Keraton Jogja, Keraton Solo, melihat kereta-kereta sultan-sultan dan para panglimanya, maka kereta sultan itu paling mulia, bertatahkan ya mutu manikam, batu-batu permata, ya. Itu namanya bermegahkan kereta. Kekayaan dan kemuliaan. Siapa yang bermegahkan kereta? Yang kedua, bermegahkan akan kuda. Saya mah tidak kaya, tapi saya ini pinter. Saya master keluaran Australia. Saya master keluaran Singapura. Saya dokternya di Harvard University, USA. Itu yang dimegahkannya. Itu kejiwaan, pendidikan, gelar. Ayat tadi mengatakan, orang ini memegahkan kereta, kekayaan, kemuliaan. Orang itu memegahkan kuda, kekuatan-kekuatan hidup. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saya pilih ini. Sejak usia saya 17 tahun, tidak melenceng. Terus. Banyak susah. Nyanyi terus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya ini orang sederhana. Saya lahir di Kalimantan Tengah. Tetangganya monyet sama orang utan. Saya kawin tidak bawa apa-apa. Saya mulai kenal dia. Anggota paduan suara. Enggak seperti orang sekarang. Punya apa? Punya apa?
Kalau sudah menikah mulai bertanya punya apa, rumah tanggamu tidak akan pernah berbahagia. Sebab harta duniawi, pangkat duniawi, kereta kemuliaan menjadi kebanggaanmu. Tapi aku pacaran sama dia. Nggak bisa kemana-mana. Ku bawa di kebun binatang Surabaya. Di depan sapi-sapi supaya sepi. Kita berdialog. Nggak bisa bilang I love you sebab terbuka duit. Tapi ku tanya dia. Saya bilang I love you. Do you love me? Enggak jawab-jawab. 2 kali saya tanya, enggak jawab. Saya bingung tunduk aja. Setelah itu saya toel dia. Saya lihat mukanya. Memang dia tidak menjawab. Tapi dalam matanya berbinar-binar. Taulah aku. She loves me so much. As I love her. Ini mulanya. Nggak ada harta benda, nggak ada. Kawin, jasnya pinjem. Segala sesuatu sederhana. Tapi aku seorang fighter karena Kristus itu pemenang. Dan nyanyian yang saya suka sekali ada. Yaitu nyanyian apa tuh? You raise me up. Engkau mengangkat aku melalui lembah dan gelombang. Tuhan taruh aku di atas gunung lebih daripada yang kuharapkan. You raise me up. You raise me up. Inilah nyanyian kesukaan saya sebab memang yang angkat hidup saya itu Tuhan. Kenapa? Sebab saya berserah kepada Tuhan. Allah pemenangku. Aku tidak mendidik anak-anakku untuk generasi yang kemudian secara fisikal dan mental sebab mereka itu akan gugur. Mereka bermegah kereta, orang itu bermegah kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Ayat berikutnya kita lihat. Ya. Orang ini memegahkan kereta kuda. Orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 9. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun. Berdiri dan tetap tegak. Aduh, luar biasa. Kalau kita mengiring Tuhan, memang tidak masuk akal. Terlalu banyak mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak. Saya kalau mau cerita ngarang buku setebal apapun dari riwayat hidup, nggak akan muat. Menceritakan bagaimana ajaib Tuhan, saudara-saudara. Sebab kalau manusia itu cuma secara fisik, secara mental, itu betul memenuhi keperluan tubuh dan jiwa. Fisik, mental, tubuh dan jiwa. Memenuhi hidup di alam dunia saja. Tapi mereka lupa bahwa mereka akan segera mati. Ya. Jadi sudah sekalian kalau fisik, mental, sekolah pinter, cari duit, bergelar, kaya itu cuma akhirnya di pintu kubur. Enggak lebih. Berapa lama sih manusia hidup itu? Akhirnya di kematian. Mereka lupa bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah itu menciptakan manusia roh, jiwa, tubuh terpelihara dengan sempurna sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi sudah sekalian 3. Roh, jiwa, tubuh.
Yang dibangun manusia cuma dua, fisik, mental, tubuh, jiwa, tubuh, jiwa. Halo, ingat betul, yang dibangun di dunia itu fisik, mental, tubuh, jiwa. Akhirnya mereka jatuh dan rebah. Tapi mereka lupa yang ketiga, ada faktor spiritual. Fisik itu bertempat di perut kita ini. Makanya kalau orang baru lahir itu nomor satu sudah sekali dia. Kenapa? Dosa nenek moyang. Langsung nomor dua, makan. Perut itu mewakili tubuh. Perut ini mewakili hawa nafsu. Ini tubuh. Hawa nafsu makan, hawa nafsu marah, hawa nafsu serakah, mau menang sendiri, keleci, ada 10, maunya 10 buat dia, adiknya tidak dikasih. Itu dari hawa nafsu. Sekarang kita didik. Dari perut naik ke kepala, jiwa. Supaya jadi anak yang bermoral, baik, hubungan. Tapi kita lupa mendidiknya secara spiritual. Spiritual itu pendidikan roh. Tubuh di perut, akal di jiwa, tapi kemudian roh di dada kita. Ini namanya di hati kita. Tapi ini hati bukan hati ayam, bukan hati sapi, itu membuat di sambal goreng. Hati itu bahasa Inggrisnya your heart. Hati itu hati. Tetapi itu bukan hati liver, itu jantung. In your heart. Jadi kalau jantung kita ini benar, jujur, tulus, maka sudah sekali hidup kita panjang umur. Hati, bukan liver ya, hati. In your heart, jantung. Makanya kita kalau bohong, suka nipu, jantungan. Payahnya pasti serangan jantung. Tapi kalau lurus, maka itu kita baca ayat Mazmur 20 ayat 8b. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri, tetap tegak. Bukan berarti tidak pernah jatuh, bisa jatuh, tapi bangun berdiri. Tetap tegak. Dalam Alkitab dikatakan orang benar boleh jatuh 7 kali. 7 kali. Tapi akan bangun kembali. Saudara berbisnis apa saja, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Yesus pasti bisa rugi, bisa jatuh. Tapi Tuhan bilang kalau Anda jujur, pasti bangun kembali. Bangun kembali itu yang ke-8, orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Angka 8 itu angka luar biasa. Angka 1 itu kepala dan buntutnya ada 2. 1 kepalanya, buntutnya. 2 begitu juga ada kepala buntutnya. 3 ada, 4 ada. 5 ada, kepalanya ada, buntutnya ada. Angka yang tidak ada buntut, tidak ada kepalanya itu cuma 1. 8. Makanya orang Tionghoa paling senang tuh angka 8, Pak. Dan saya lihat di dalam Alkitab 8. Dan memang itu nggak ada putus ya 8. Terus nyambung. Itu adalah Alkitab. Kapan?
Kalau kita berdiri dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami itu. Oleh karena itu kata firman Tuhan Matius 6 ayat 33, gaya hidupmu pikirkan betul apa enggak seperti ini. Kalau belum betul, hari ini dibenerin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Maksudnya dalam hidup kita apa saja, mungkin hidup saudara baik, saudara tidak curi, saudara tidak bohong mungkin. Tapi yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya apakah Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebagai yang nomor satu? Ada yang bisa jawab? Jawab kepada Roh Kudus. God must be number one in my life. Jesus Christ, the Son of God, is my Savior, must be number one in my life. Nomor satu dalam hidupku. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau kita cari kerajaan Allah, yang ngatur hidup kita itu Allah. Aku tinggal angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aku anak Allah, Bapakku Allah. Allah yang ngatur segala sesuatu dalam hidupku. Kan sekarang ini hidup kita terseok-seok. Apalagi yang baru sekolah, tamat sekolah, mulai kerja. Ya pikirannya, pengharapannya timbul tenggelam. Karena kau berjuang sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan berarti tidak pernah kalah. Sering kali kalah, 7 kali kalah, bangun lagi. Tapi ujung-ujungnya pasti berdiri teguh. Ya, sebab Tuhan memenuhi semuanya. Maka ayat berkata, semuanya itu, apa yang saudara butuhkan? Semuanya itu di dunia. Semuanya itu sampai di akhirat. Pasti dipenuhi oleh Tuhan. Paling enak jadi anak Tuhan yang tulus, jujur, dan benar. Jangan jadi anak Tuhan tapi buntut kepalanya duniawi, cara duniawi. Yang disalahkan Tuhanku, naon Tuhan, saya mengges doa. Doa isi doa. Tapi benar gak? Kamu berdoa tapi tidak mendapat karena kau mau habiskan menurut hawa nafsumu. Oh, nah sekarang cara-cara mendidik anak cucu kita supaya jadi generasi perkasa itu bagaimana? Amsal 22 ayat yang ke-6 kita lihat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita sudah sekalian masa mudanya itu mendidiknya itu ya jalan Tuhan. Ini yang patut baginya. Pada masa tuanya tidak akan belok ke sana, enggak. Itu yang dalam ilmu jiwa dipelajari, bentuk kebiasaan yang baik. Lama-lama kebiasaan yang baik itu menjadi sifat yang baik. Sifat yang baik diteruskan lama-lama menjadi watak yang baik. Kebiasaan jadi sifat, sifat jadi watak. Kalau itu sudah biasa, berpuluh-puluh tahun dibentuk, jadilah perkasa. Kalau sudah jadi watak nggak berubah lagi, wataknya baik, apapun tetap baik, tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri. Jadi cara yang mengasuh dan mendidik anak itu
Kalau menurut saya dan menurut Alkitab ini, perhatikan baik-baik. Bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan cari duit, bukan. Ini cara nomor 1 itu anak-anak dididik, diasuh, mengenal Tuhan dan firman-Nya. Itu yang nomor 1. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ini dengarkan baik-baik, ini cara Tuhan ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil anakmu, cucumu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Hikmat itu bimbingan Allah dari surga. Pengetahuan dari sekolah di dunia. Tapi Alkitab itu memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi nggak ada kitab yang lebih hebat yang menuntun kita dengan hikmat yang dari atas kepada keselamatan. Jadi nomor 1 itu 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini tulisan yang diilhamkan Allah. Mengajar untuk menyatakan kesalahan. Salah benar ukurannya di sini. Bukan pertimbangan hati manusia berdasarkan tahayul, pelajaran daerah-daerah, ya, pelajaran daripada nenek moyang, bukan. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan moral, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sudah didik dalam kebenaran, bukan soal moral. Moral itu urusan dengan manusia. Tapi kalau karakter dibentuk dari firman Allah itu urusan kita. Dengan Tuhan dan dengan manusia. Double portion. Porsi lengkap dunia akhirat. Dari sini. Nah, sekarang kita lihat gambar 1. Bagaimana mendidik anak secara praktek, ya. Ini yang belum menikah lihat betul-betul. Yang baru kawin betul. Ya, yang sudah mengandung betul-betul. Nah, itu. Gambar 1 nomor 1 diperkenalkan kepada Allah dan Alkitab. Itu adalah buyut saya yang kedua. Namanya Nathaniel, Nate. Umur 6 bulan sudah diperkenalkan dengan Alkitab. Cuma Alkitabnya bukan seperti ini. Itu Alkitab anak-anak bergambar. Bukan main dia senangnya lihat buku Alkitab. Ya, Alkitab bergambar. Cerita Daniel di Gua Singa, cerita semua Musa, cerita bangsa Israel menang. Ini semua ada. Umurnya berapa bulan? 6 bulan. Siapa yang bilang anak-anak itu nanti kalau udah gede? Salah besar. Udah gede dididik 2 tambah 2 sama dengan 4. Hitung duit. Nomor 1 mengenal Tuhan dan firman-Nya. 6 bulan. Gambar nomor 2. Nah, opa, oma, opa besar, oma besar, sama opa, engkong, dan cucu buyut tuh bersatu hati. Jangan bilang, lah engkong kolot,
kumaha bapak nawe, kumaha ibuna. Keliru itu cara dunia. Tapi cara kita berkeluarga dalam keluarga ilahi harus campur. Engkong ma juga harus menyatu dalam firman Tuhan. Mendidik anak cucu bersatu bersama-sama. Jangan tiru cara dunia, tapi lakukan seperti firman Tuhan. Gambar 3 itu Benaya dibimbing oleh ibunya usia 18 bulan, setahun setengah. Mengerti Alkitab setahun setengah dan kemudian memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian. Ya, kita lihat gambar 3. Serigala ada lubangnya. Burung di udara gimana? Setahun Burung di setengah udara. dengan Alkitab. Mau baca? Ya. Burung di udara dulu. Burung di udara ada sarangnya. Tapi siapa yang gak ada tempat? Suaranya kurang besar. Tidak ada tempat. Gimana Ben? Burung di udara. Untuk meletakkan Cuma ada kepalanya. satu. Aduh kasihannya. Ya, itu siapa itu? Ini umur berapa? 18 bulan. Sekali lagi coba. Serigala ada lubangnya. Burung di udara gimana? Burung di Lihat udara. Alkitab dulu. Mau baca? Nyanyian Ya. itu penting. Burung di udara dulu. Burung di udara ada sarangnya. Tapi siapa yang gak ada tempat? Tidak ada tempat. Gimana Ben? Untuk meletakkan kepalanya. Aduh kasihannya. Anak kecil tuh jangan dibilang bodoh. Mereka itu peka. Bahkan cucu saya yang kedua itu lebih fanatik. Kong ini mah udah lahir. Kuduna di perut itu kudu dia doakan. Jadi saya itu untuk buyut yang kedua itu terus numpangin tangan perutnya. Saudara. Terus. Kalau datang pasti perutnya. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Doa. Sebab anak itu rohnya sudah mendengar apa yang diimani bapak ibunya, apa yang diimani oleh opanya, oleh kongcoknya, itu ya roh itu sudah mendengar. Jiwa tubuh belum. Tapi roh itu sudah mendengar. Dan itu sebabnya saudara sekalian, menyanyi memuji Tuhan umur setahun setengah bisa bertindak, ya. Sekarang gambar 4 kita lihat. Apa itu gambar 4? Nah, itu siapa ya? Itu Jessica bersama engkongnya Julius Ishak. Engkong dan cucu bersama-sama berunding bagaimana mendidik anaknya alias buyut saya. Jadi satu kali saya bikin seminar khusus berdua, ya, Jessica sama Bonar, 2 jam lebih dia terima ilmu, lalu saya doakan. Begini caranya mendidik anak. Itu kuliah 2 aja, dosennya 1. Ya, supaya mereka mendidik anak yang benar. Bukan 2 tambah 2 sama 4. Bukan cari duit, bukan. Pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya number 1. Untuk membentuk generasi anak panah. Ya, gambar 5 pada usia 22 bulan menghafal nama-nama keluarga. Siapa nama orang-orang yang mengasihi? Itu 22 bulan, belum 2 tahun. Nanti bulan Juli baru 2 tahun. Ya, ini belum 22 bulan. Tuh lihat, hafal nama. Kalau mami dulu deh. Ya apa? Jessie. Kalau Dedi. Nama mama Jessie. Bonar. Bapaknya Kalau Bonar. Opa. Siapa? Rubin. Kalau Oma? Engkongnya Rubin.
Depannya lengkapnya. Omanya? Lena. Lena. Kalau kamu namanya siapa? Kamu namanya? Kamu siapa? Ya. Ulangi. Ulangi. Siapa? Benaya. Good. Bagus. Hafal ya. Jadi umurnya itu berapa? Belum 22 bulan dia harus hafal. Mamanya siapa? Engkongnya siapa? Omanya siapa? Ini oma Maco siapa? Julia Wati. Engkongnya Judius. Paling susah dia bilang, gitu. Paling susah nyebut nama engkongnya. Ya, kongconya. Itu aja. Tapi dia berusaha sejak kecil. Umurnya kira-kira ini 21 bulan. Belum 22 bulan. Menghafal nama-nama orang yang dicintainya. Ya. Kemudian gambar berikutnya mengajarkan berani. Berani. Di dunia itu sepintar apapun juga kalau nggak berani alias letik hate. Sanu budakna letik hate. Tuani nggak bisa jadi orang. Harus berani. Bagaimana mendidik anak cucu berani? Umur 2 bulan. Dia lahir bulan November. Kita pergi ke daerah Bogor sampai ke apa itu namanya? Banyak binatang itu. Apa? Taman Safari. Nah, sebelum Taman Safari kita tinggal di hotel, lahir November. Ini Januari kita belajar berani berenang. Ini sayang nggak ada gambar video. Kalau udah video kita lihat cepung. Sudah berenang. Anak itu otomatis sudah ajaib. Umur 2 bulan. Jangan ulah temenang sieun aya naon. Persis ibunya yang penakut. Jadilah anak cucu kita penakut. Carakan ke bapakna. Jangan. Wah. Latih anakmu sedini mungkin untuk menjadi orang berani. Nanti perkasa di atas muka bumi. 2 bulan ini. Ya. Gambar berikutnya. Nah, ini dia. Jangan lupa ya. Toko buku Kalam Hidup. Jalan Naripan. Engkongnya jangan beli balon-balonan ya. Beli buku Alkitab bergambar, cerita-cerita Alkitab. Bikin otaknya cerdas, tapi cerdasnya bukan cerdas duniawi, tapi cerdas ilahi. Oke? Nah, itu tadi pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Langkah kedua, mengasuh dan mendidik anak untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Nomor 1, takut dan hormat. Ayatnya dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan di atas pengetahuan hikmat. Tapi orang bodoh nganggap remeh hikmat yang dari Allah itu. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Jadi zaman dulu orang sekolah itu paling tinggi sampai SMA. Makanya SMA itu disebut nama high school, sekolah tinggi. Tapi kemudian dunia berkembang, pengetahuan bertambah, jadi orang-orang mulai belajar tentang ada lagi yang lebih tinggi. Nah yang lebih tinggi ini dikasih nama apa ya?
Runding punya runding kasih nama University. University itu asalnya dari mana? Saking bingungnya mereka kalau pengetahuan yang tinggi itu mau dari mana. Dapat nama University. University itu kalau uni itu satu. Union, kesatuan. United States itu negara yang disatukan. PBB itu United Nation, bangsa-bangsa yang disatukan. United, union itu satu. First itu ayat. Kalau sudah baca bahasa Inggris, ya, Matthew chapter 7 verse 29. Matius pasal 7 ayat 29. First itu ayat. Nah, sekarang university itu apa artinya? Berlandaskan satu ayat. Itu artinya. Nah, berlandaskan satu ayat itu apa? Yaitu takut akan Allah, pangkal segala hikmat pengetahuan. Jadi kalau sudah yang pernah duduk di university, hari ini saya jelaskan, saudara mesti mengerti. This is the meaning of university. Takut akan Allah itulah ilmu yang tertinggi sebab dapat hikmat dari sorga. Ya, ini dia university. Dalam hal ini diajarkan takut akan Allah. Itu sebabnya gambar itu bapaknya Bonar Tanujaya sedang mengajarkan anaknya itu tentang takut akan Allah. Dia bercerita tentang Daniel di gua singa. Tapi singa-singa tidak bisa menerkam Daniel. Itu gambar singa terbalik rupanya. Ya. Tapi kalau orang takut akan Allah, nomor satu Tuhan. Jangan takut. Allah beserta kita. Wah, ini pelajaran. Selain mengenal firman Tuhan, kita ajarkan takut akan Allah. Yang ketiga, asuh dan didik anak keteladanan hidup. Jadi dari kecil mesti ada teladan. Teladan hidup. Ya. Tuh, lihat. Di sini teladan hidupnya dari mezbah keluarga. Saya tidak pernah percaya kalau saudara tidak membentuk mezbah keluarga. Keluargamu akan cemerlang di tengah dunia yang jahat sekali. Dunia kita ini jahat sekali. Dan bapak ibunya memberikan sumber kejahatan kepada anaknya dengan cara memberikan handphone. Di dalam handphone itu umur 10, 11 tahun, 12 tahun mereka sudah kenal percabulan, perzinahan, persundalan dari handphone. Tapi ibunya, wah, budak saya mah dibelikan handphone teh umur 10 tahun. Bangga ya. Bangga ya. Bangga apa? Percabulan, persundalan, perzinahan. Di situ dia belajar. Ampun. Tapi kita memberikan teladan hidup. Nomor satu, kalau kita senantiasa bersekutu di bawah hadirat Allah. Ya, engkong, oma bersama-sama memangku cucu-cucunya. Ayah, ibu mangku anak-anaknya. Duduk dalam hadirat Tuhan. Membiasakan diri dalam mezbah keluarga. Sebab ini keteladanan hidup. Ada orang dari gereja tua, ya, gereja tradisi memprotes persekutuan doa ini. Dia bilang kalau persekutuan doa mah anak-anak jangan pepiluan, ulah pepiluan, jangan ikut. Itu nanti sebentar nangis. Jadi suasana tidak hikmat, diganggu. Anak-anak tinggalin aja deh. Dijaga si bibi, susternya. Supaya kita bisa dalam doa yang benar. Itu gereja tradisi
Tapi Alkitab bilang, jangan larang anak-anak itu. Mereka itu dibiasakan dari kecil, ada di antara keluarga mereka mendengar, melihat teladan, ya, seperti itu. Kita gereja Pentekostal karismatik, gereja Injili Pentekostal karismatik, gereja Betel adalah gereja Injili berdasarkan Injil sepenuh, tapi juga bersifat Pentekostal. Percaya Roh Kudus dan pernyataan. Tapi juga karismatik, percaya karunia-Nya. Kalau Pentekostal sampai buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Tapi kalau karismatik bukan cuma buah roh. Karunia roh. Buah roh membentuk hidup kita ke dalam. Tapi karunia roh memberkati keluar. Karunia hikmat, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, pertobatan muncul. Jadi masuk ke dalam itu namanya karunia. Ya, iman itu karunia, ada buah-buah roh. Tapi keluar itu karunia roh. Nah, gereja itu baru maju kalau jangan cuma ke dalam tapi keluar. Nah, di situ sudah sekalian. Jadi kita membentuk keluarga ini. Berbahagialah orang yang membentuk mezbah keluarga dari masa mudanya. Saya waktu Rubin masih kanak-kanak, anak saya yang kedua itu main keyboard. Bukan keyboard dulu, organ. Rubin main gitar. Seminggu minimal 2 kali atau 3 kali duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara belum bisa itu, mulailah dari berkeliling meja makan. Baca Alkitab dulu sebelum makan. Di Surabaya, di mana dulu saya bertobat di Malang, Surabaya, saya ajarkan kaum muda untuk mulai, ya, sebelum baca Alkitab, jangan makan. Jadi rumah-rumah pemuda-pemuda itu bertulis, no Bible, no breakfast. Waduh, boleh tuh. Kartunya ada di meja makan. No Bible, no breakfast. Yang lain menulis, tidak ada Alkitab, tidak makan pagi. Yang lain nulis, no Bible, no nasi goreng. Terjadi kebangunan rohani yang besar di Jawa Timur. Pada waktu itu di Jawa Timur, gereja yang terbesar, gereja di mana saya berlayani. Gereja Betel Indonesia Jalan Sulung Sekolahan nomor 8. Saya pimpinan kaum muda, dilanjutkan oleh Daniel Alexander. Kaum muda yang berkumpul 500, 600, 700, 800, sampai 1.000 orang muda kumpul dalam gereja itu. Lalu diadakan retreat di Sarangan Madiun. Sarangan Madiun, no Bible, no breakfast. Berani nggak sudah ngatur dirimu? No Bible, no nasi goreng. No Bible, tidak sarapan pagi. Berani nggak? Berani nggak ibu membentuk dalam rumah tanggamu begitu? Ini cuma makan terus, makan. Tapi kalau sudah memberi makanan rohani, luar biasa. Nomor 4, asuh dan didik dengan kasih sayang. Kolose 3 ayat 12 mengatakan begitu. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Bukan saja kasih, tapi belas kasihan dari dasar hati kita yang paling dalam. Kemurahan, jangan sombong, kerendahan hati, jangan kasar, kelembutan, dan kesabaran. Menghadapi anak-anak kita itu begitu. Jangan kirim anak-anak jauh-jauh.
Hal yang pertama itu masuk hati kita kasih sayang, kemurahan, kelemah lembutan. Nanti kalau 18 tahun ke atas boleh kirim ke Australia. Tapi jangan buru-buru. Kasih sayang itu nomor 1, kelembutan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran tanamkan. Ini rem-rem kehidupan. Ya, nomor 1. Kemudian di situ sudah sekalian, ya, gambarnya kita lihat. Sudah tahu nggak itu di mana? Apa ya namanya ini? Sudah pernah sini, Pak? Hah? Mountain Breeze. Setengah jam dari sini nih. Kita bisa naik ke atas. Mountain Breeze. Ya. Kota Bandung di waktu malam kelihatan. Saya sudah 2 atau 3 kali ke sana. Buyutku ke bawah ke sana. Dipeluk oleh papa mamanya, dicium di bawah langit terbuka, disaksikan oleh Kota Bandung sudah sekarang mengasuh anak dengan kasih sayang. Jadi mengasuh itu, mendidik itu dengan perbuatan, bukan ulah kitunya, carekan, tak, waduh, itu bukan mendidik itu. Begini mendidik, ya. Nah, kalau sudah begini, yang kelima, asuh anak-anak dengan disiplin. Lihat anak, asuh anak didik dengan disiplin, ini baru diajarkan ketika anak-anak berusia 3 tahun ke atas. Buyut saya pertama belum 2 tahun. Tapi saya sudah janjikan hadiah kalau dia umur 3 tahun. Kepada papa mamanya, hadiah itu adalah rotan. Apa? Rotan. Di Kalimantan ada rotan-rotan yang kecil, namanya rotan bulu. Saya import dari Kalimantan rotan bulu. Supaya kalau 3 tahun ke atas disimin. Serewet nih. Tes. Kasih itu perlu. Tapi kalau terlalu kasih, ogohan, manja, tidak jadi orang. Besok jadi anak yang serakah, merusak keluarga. Karena biasa minta terus. Tapi mesti seimbang dengan disiplin. Disiplin itu hukum Taurat. Injil itu kasih sayang. Injil itu Taurat mesti seimbang. Tapi 3 tahun ke atas. Kalau sudah sungguh-sungguh begini mendidiknya dengan takut akan Allah, maka setiap orang tua harus jadi busur bagi anak panah, pahlawan yang melesatkan anak panah yang cemerlang. Didik anakmu dalam tindakan. Nomor 1, di dalam mengenal Allah dan firman-Nya. Nomor 2, menggambarkan keberanian, berani seperti Daniel, ya, kuat. Nomor 3, teladan, mezbah keluarga. Jangan pakai cerita, berbahagialah orang yang bentuk mezbah keluarga. Paling tidak di meja makan, ya. Nomor 4, asuh dengan kasih sayang. Nomor 5, atur dengan disiplin. Maka sesungguhnya anak cucu kita perkasa. Tuhan memberkati.
Pelayanan Misi Berkat bekerja sama dengan Sinode GBI mengadakan gerakan 100 juta rupiah untuk pembangunan rumah Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Ada banyak saudara-saudara kita di NTT yang tidak memiliki bangunan gereja yang layak untuk tempat beribadah. Oleh sebab itu, sebagai tubuh Kristus kami mengajak saudara sekalian untuk menabur bagi pembangunan gereja tersebut. Donasi saudara dapat ditransfer ke rekening PMB yaitu Bank BCA 413045786 atas nama Gereja Bethel Indonesia dan Bank CMB Niaga 8068556 Jangan lupa menyertakan angka 05 di akhir nominal transfer saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Dan saya percaya bila kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengalami kekuatan dan juga sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima doa berkat yang disampaikan oleh hambanya, terlebih dahulu kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami tetap masih bersekutu dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hal ini semuanya, karena hadirat-Mu, kekuatan-Mu yang kami alami, ya Bapa. Dan kami berdoa untuk mereka yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas mereka semuanya. Dan Tuhan Engkau memberkati juga kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dan dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dibawa bagi Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus menguatkan iman kami dan mendewasakan rohani kami dalam melewati hari-hari yang penuh tantangan ini. Kami percaya bila Tuhan bersama dengan kami akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, supaya terus nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pembina rohani kami, mulai dari Om Julius, Pak Rubin Adi, Pak Suwito, dan juga Pak Suryanta, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga lewat bimbingan mereka Tuhan, kami terus didewasakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Kedoya, mulai dari anak sekolah minggu, teens, youth, dan juga seluruh umat Tuhan yang ada, yang beribadah di GBI Kedoya. Kiranya Tuhan Engkau terus sertai kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pulihkan kami, dan kami terus bersatu di dalam bersekutu dengan Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa, khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Tantangannya begitu luar biasa, tetapi kami percaya Tuhan, bangsa ini ada karena karunia Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa ini. Berkatilah pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang ada di daerah, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat, kekuatan, takut akan Tuhan, sehingga mereka semuanya menjalani tugas yang ada ini dengan baik untuk kemajuan bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memulihkan keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu buat bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau,
bahwa Yesus itu juru selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau sendengkan telingamu atas seruan kami, dan Engkau Tuhan menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya jawaban Tuhanlah yang terbaik buat kami semuanya, dan juga untuk bangsa ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.